bersaksi. Halo kawan-kawan, gimana nih kabarnya? Pastinya luar biasa, karena kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah New Orders GPI Crown Palace Semarang. Tema ibadah kita minggu ini adalah persahabatan yang benar. Kalian pasti punya sahabat kan? Nah, untuk episode minggu ini adalah episode Daud dan Yonatan. Sebelum beribadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah menyertai kami dari tadi pagi sampai sekarang untuk beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, kali ini kami akan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sertailah kami dan juga jagalah kami selama kami memuji nama-Mu. Ya Tuhan, juga bantulah kami dalam nanti menangkap dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada minggu hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dan dirimu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, adik-adik. Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sehingga kita boleh mengerti, memahami setiap firman yang kita dengar pada hari ini. Kita mau nyanyi dengan satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Bapa. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dan teramat baik Bapa. Saat ini sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap adik-adik kami di dalam mereka mendengarkan akan firman-Mu. Biar setiap firman yang mereka dengar, mereka boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari, siang, dan sore Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, halo semuanya. Nah, kita berjumpa lagi ya. Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pada hari ini Kau memberkati adik-adik semua yang datang mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kau pakai mereka, Kau jamah mereka, supaya apa yang mereka dengar dan mereka lihat boleh tidak berlalu sia-sia, tapi boleh tertanam dalam hati. Dan kami percaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang hebat, yang luar biasa, karena Yesus ada dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Februari. Nah, di bulan ini ada hari di mana hampir semua orang merayakannya. Di bulan Februari, ayo. Hari apa ayo? Ya, hari apa? Hari kasih sayang, hari Valentine. Yaitu hari yang saat itu sangat tepat untuk mencurahkan kasih sayang. Walaupun sebenarnya kasih sayang bisa kita curahkan setiap hari, tapi ada momen yang penting, yaitu di hari itu kita bisa mengungkapkan kasih sayang kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, ya, yang jatuh pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, sebagai anak Tuhan, tentunya adik-adik semua, kalian semua tidak boleh mengikuti cara-cara anak lain, anak di luar sana, anak-anak dunia sana yang mengasihi sesama dengan cara yang tidak benar. Misalkan nih, bermain karena sayang dengan temannya, bermain ke rumahnya tidak tahu waktu, ya, karena sayang dengan temannya mempunyai pengaruh buruk. Mamah, papa memberitahu, menasihati, kita nggak dengarkan. Kita tetap mengasihi teman kita yang keliru itu, yang nakal itu, yang mempunyai pengaruh yang buruk. Kita tidak mendengarkan orang tua. Nah, mengasihinya tanpa melihat-lihat dan tidak mau dengar-dengaran, ya. Kita mengasihi sesama ke teman-teman kita mencurahkan kasih sayang, padahal itu teman-teman itu membawa pergaulan, membawa pengaruh yang buruk. Wah, itu sangat tidak boleh, ya. Yuk, bagaimana ya cara berteman yang baik? Bagaimana ya cara bersahabat yang baik? Yuk adik-adik, kita akan belajar dengan tema yang baru di bulan ini. Nah, temanya sudah berganti dari tema kemarin. Nah, tema yang ini adalah persahabatan yang benar. Di minggu ini kita akan belajar dua orang tokoh di Alkitab, yaitu Daud dan Yonatan. Tahu nggak sih siapa itu Daud, siapa itu Yonatan atau Yonatan? Nah, pasti ada yang belum tahu, tapi pasti juga ada yang sudah tahu. Siapa itu Yonatan? Yonatan adalah putra dari Raja Saul, ya. Saul itu Raja Israel. Wah, berarti kalau putra Raja Saul dia adalah seorang pangeran. Wow, Pangeran Yonatan ini berusia kurang lebih 50 tahun. 50 tahun, ya. Dia juga mempunyai iman yang kuat. Nah, inilah persahabatan yang unik. Yonatan yang sudah senior 50 tahun atau yang sudah lebih tua dibanding dengan Daud
yang masih berumur waktu itu dia 20 tahun, ya. Tetapi Daud itu juga mempunyai iman yang kuat seperti Pangeran Yonatan. Iman yang kuat, tidak gentar mengalahkan siapa? Goliat. Ya, kalau prajuritnya Saul semua gentar, tapi Daud tidak. Dia mempunyai iman yang kuat, tidak gentar, karena dia tahu dia berjalan dalam nama Tuhan. Seperti halnya Pangeran Yonatan. Nah, dua orang ini berbeda ya. Mereka tua dan yang satu lebih muda. Tapi mereka bisa bersahabat. Nah, unik sekali ya persahabatan mereka ini. Oke, yuk kita akan belajar lebih dalam lagi. Yuk kita baca 1 Samuel 18 ayat 1. Kak Agnes akan buka Alkitab ya. 1 Samuel 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Wow, mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Luar biasa ya. Waduh Kak, kok bingung ya Kak? Ya mungkin adik-adik berpikir bingung ya. Kok bersahabat mengasihi sahabatnya seperti jiwanya sendiri, padahal yang satu tua ya, agak tua, yang satu juga masih muda. Tapi itulah keunikan dari tokoh Alkitab pada kali ini, Daud dan Yonatan. Kan memang ya, setiap orang pasti ingin memiliki sahabat yang dapat saling membangun, saling mengasihi dalam keadaan apapun. Suka, senang, duka, senang, ya kan? Persahabatan Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang sejati, yang dapat menjadi contoh, yang dapat menjadi teladan bagi kita bagaimana ya membangun persahabatan di dalam Kristus dengan sesama. Nah, contohnya adalah Daud dan Yonatan itu. Persahabatan mereka sejati, benar-benar luar biasa, sehingga dapat kita contoh. Membangun persahabatan adik-adik dengan teman, dengan sahabat, dan dengan teman yang lain, tetapi bersahabat di dalam Kristus ya. Nah, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari persahabatan Daud dan Yonatan. Yang pertama adalah, ingat ya, diingat-ingat benar apa saja dua hal yang dapat kita pelajari dari persahabatan Daud dan Yonatan. Nomor 1, sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Wah, sangat susah sekali Kak, apa artinya itu? Sehati sejiwa itu bagaimana Yonatan yang sudah senior, seorang pangeran, dan Daud yang adalah seorang gembala yang masih berumur 20 tahun, tapi mereka bisa sehati sejiwa. Karena apa? Mereka, Daud dan Yonatan, terutama Yonatan, tidak melihat didasari oleh materi, tidak melihat pendidikan. Wah, dia hanya seorang gembala, wah dia hanya seorang anak gembala, atau ya tidak seperti Yonatan yang ternyata adalah seorang pangeran. Tidak melihat pendidikan, tidak melihat kedudukan, tidak melihat suku, ras, agama, tapi sehati sejiwa yang dikendalikan oleh siapa? Oleh Kristus, dikendalikan oleh Kristus sebagai penerang. Misalkan kalau ngobrol nyambung, saling membangun, saling mengisi, berkata yang positif, tidak menonjolkan sendiri, wah pintar aku, baik aku, tidak menonjol, tapi dari kekurangan, kelebihan, yang satu ceriwis, mungkin cerewet, banyak ngomong, yang satu mungkin pendiam, tapi tidak menjadi masalah untuk saling mengisi. Yang satu lagi diem, yang satu yang tadinya memang banyak ngomong, ceriwis sekali, cerewet sekali, bisa saling menghibur, ngobrol nyambung, saling membangun, saling mengisi. Jadi
tidak menonjolkan satu dengan yang lainnya. Kalau saling mengisi, lebih enak, lebih hidup pertemanan kalian, lebih asik pertemanan dan persahabatan yang kalian lakukan. Nih ada contoh nih ya, kakak kasih ilustrasi. Ilustrasinya yang pertama adalah tentang sehati sejiwa. Nih ada dua sahabat nih, botol dan lampu. Wah, botol dan lampu. Adik-adik tahu ya, persahabatan diilustrasikan seperti ini. Botol dan lampu. Botol sangat senang hari ini. Dia gembira sekali. Karena apa? Karena hari ini dia mendapatkan suatu berita bagus. Nih, seumpama botol diisi minyak sukacita. Terus diisi minyak sukacita. Wah, hari ini aku gembira sekali. Aku mendapatkan hadiah, aku mendapatkan uang yang banyak, aku mendapatkan nilai yang bagus. Nah, diisilah dengan minyak sukacita. Nah, suatu hari botol merasa sedih juga. Karena apa? Dia dapat nilai yang kurang bagus. Dia dapat hal yang kurang bagus. Tapi lampu tidak ikut sedih dan tidak ikut gembira. Dia memberikan harapan, dia menerangi. Mari ku terangi kesedihanmu. Nah, supaya dalam kesedihanmu yang kamu tadi sedih karena nilainya jelek dan tidak begitu bagus, nih, ayo kamu harus berusaha. Kamu harus belajar lagi. Seperti lampu yang menerangi walaupun dia sedih. Ya, sedih diibaratkan dengan pewarna yang warnanya merah, ya sedih, dan gembira seperti minyak yang terus menerus mengisi botol itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Lampu itu bisa menerangi botol yang kadang sedih dan kadang luka hatinya dan juga gembira hatinya. Dalam sedih, dalam duka, lampu terus menerangi sehingga dalam kesusahan, dalam sedih tetap ada terang, tetap ada sukacita. Sehingga apa? Walaupun lampu ditaruh di dalam gelap pun tetap bisa menerangi sahabat yang sedang sedih. Ditaruh di tempat yang gelap pun, diletakkan di tempat yang gelap pun, lampu masih bisa menerangi, memberi warna dalam kehidupan persahabatan. Ya adik-adik ya. Nah, demikian juga mengenai yang kedua, saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu seperti contoh Yonatan dan Daud. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena apa? Ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dikatakan di Alkitab seperti itu. Dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ia mengasihi Daud seperti tidak orang lain lagi. Sudah soulmate-nya lah. Begitu juga dengan Daud. Dia mengasihi Yonatan dengan segenap hati. Tidak iri, tidak menonjolkan diri, dan juga tidak semaunya. Saling mengasihi. Kalau saling mengasihi enak loh pertemanan, jadi tidak ada iri hati, tidak saling bersaing, ya kan? Nah, kalau saling mengasihi seperti Daud dan Yonatan, itu juga perlu kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, aku harus saling mengasihi, tidak ada iri hati. Kalau temannya sedang mengalami kecewa yang berat, nah kita mengasihi, memberitahu. Kalau temannya sedang dalam kesusahan, ya dia tidak pandang bulu, dia akan menghibur. Seperti itulah hubungan persahabatan yang sehat. Nah, adik-adik mengerti ya. Nah, sekarang Kak Agnes mau kasih contoh bagaimana yang saling mengasihi ya. Saling mengasihi itu tidak memandang ya kamu seperti apa dan dia seperti apa. Seperti ilustrasi berikut ini ya, dengarkan ya. Nah, kalian pasti mengasihi, saling mengasihi itu seperti apa? Yuk dilihat. Ada dua orang sahabat ya, dua orang sahabat, dia yaitu si lilin dan si gelas. Bila lilin ngambek nih, lilin marah, dia mengeluarkan kalor atau panas, api kebencian. Nah, itu si lilin. Tapi bila si gelas malah ikut
kan? Wah, nggak jadi berkah dong. Bila si gelas tidak ada rasa mengasihi, jadinya apa? Sama-sama si gelas jadi sakit hati, jadi bolong, ya kan? Sakit hatinya karena bolong. Karena apa? Karena dia apa? Tidak mau mengasihi. Lilin ngambek, dia ikut ngambek. Tapi apa yang terjadi? Bila si gelas penuh dengan kasih, dia mengisi hatinya, mengisi hidupnya dengan mengundang air kehidupan, yaitu Yesus. Dia akan bisa meredam panas hati, kalor panas hati si lilin dengan air. Apa yang terjadi? Kalor atau panas hati akan diserap oleh air itu sendiri, kasih itu sendiri, yaitu Yesus. Mengasihi, tidak mudah terpancing, tidak ikut marah-marah, maka gelas tidak mudah terbakar. Karena setiap luka, setiap perbedaan dibasuh oleh air kehidupan. Dia mengundang Yesus untuk masuk ke dalam dirinya. Sehingga air itu yang adalah Yesus membuat dia bisa meredam panas hati, kalor seperti itu. Sehingga gelas tidak gampang sobek atau bolong atau sakit hatinya. Demikian juga seperti adik-adik, ya, gampang mengampuni. Habis dia kena marah atau kena sakit hati, dia bisa mengampuni dan mengusap kembali bekas-bekas luka itu dan kembali mengasihi. Nah, adik-adik, itu cerita yang diberikan melalui ilustrasi dari balon maupun lilin, juga lampu. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu betapa berharganya persahabatan, maka kalian akan tahu bahwa persahabatan yang baik itu adalah persahabatan yang menaruh kasih setiap waktu dan selalu ada dalam kesukaran. Dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, seperti Daud dan Yonatan, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, seperti lilin dan botol, lilin dan gelas yang saling mengasihi dan saling mengisi, sehingga dalam kesukaran sahabat itu ada. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.